Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Charlie Putra Wangsa Chandra, mahasiswa Universitas Tunggal Madura, semester 3, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Pertama, di sini saya akan mempresentasikan mengenai letter of credit dalam perdagangan ekspor impor atau internasional dalam mata kuliah hukum dagang. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan letter of credit? LOC atau letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Memahami mekanisme letter of credit adalah penting, terutama dalam hal transaksi perdagangan ekspor-impor, sehingga berbagai masalah dapat diselesaikan yang mungkin timbul di kemudian hari. Untuk itu, kita perlu memahami bagaimana proses pembukaan letter of credit sebagai jaminan dalam perdagangan internasional. Proses tersebut dimulai dengan adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukaan letter of credit sebagai cara pembayaran. Pembeli kemudian mengajukan aplikasi letter of credit kepada bank devisa di negaranya untuk memanfaatkan pihak penjual. Bank penerbit akan mengirim surat letter of credit kepada beneficiary pengguna melalui bank korespondennya di negara penjual. Bank koresponden atau yang disebut advising bank kemudian memberi tahu kepada pengguna bahwa kepadanya telah dibuka letter of credit. Setelah menerima letter of credit tersebut, penjual kemudian mengirim barang kepada si pembeli. Dokumen asli akan diserahkan kepada advising bank dan dokumen salinan dikirim kepada pembeli. Setelah meneliti kelengkapan dokumen advising, bank akan melakukan pembayaran. Dokumen yang telah diterima oleh advising bank kemudian dikirim ke issuing bank dan issuing bank membayar kepada advising bank. Pembuka kredit membayar semua kewajiban kepada issuing bank setelah dinotifikasi oleh issuing bank bahwa semua dokumen telah datang. Issuing bank mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut. Tentang transaksi perdagangan internasional dilakukan oleh penjual dalam hal sebagai eksportir dan pembeli sebagai importir akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Eksportir wajib melakukan penyerahan barang dan berhak untuk menerima pembayaran atas penyerahan barang. Selain itu, importir wajib melunasi harga barang dan bentuk untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Keberadaan eksportir dan importir terpisah secara geografis, maka penyelesaian pembayaran memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan berbeda dan terkait dengan hukum dan peraturan negara masing-masing. Perdagangan internasional dapat dilakukan tanpa harus saling bertemu, melainkan cukup dengan melakukan jual beli melalui konsep letter of credit. Yang selanjutnya ada jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada revocable letter of credit. Revocable letter of credit adalah LOC yang bisa dibatalkan atau diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank karena ada alasan tertentu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada si penerima. Biasanya jenis LOC ini harus dicek setiap waktunya. Meskipun tanpa pemberitahuan, tapi pembatalan ini terjadi karena alasan bisa dari pihak importir ataupun pihak eksportir. Yang kedua ada irrevocable. Sesuai dengan namanya, transaksi yang satu ini tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak selama masa perjanjian tersebut masih dalam masa waktu yang valid. Dalam hal ini, semua pihak yang bersangkutan adalah kedua belah pihak yang bertransaksi dan open bank sebagai pihak ketiga, sehingga
apabila ada pihak yang membatalkan secara sepihak, maka bisa terkena hukuman. Selanjutnya ada back-to-back LOC. Back-to-back LOC sifatnya seperti reseller, di mana si penerima ini sebenarnya bukan pembelinya tapi hanya sekedar perantara. Nantinya barulah si perantara ini menyalurkan barang yang dibelinya kepada penerima yang asli. Selanjutnya, perantara ini meminta bantuan pihak bank agar pemilik dan penerima barang-barang yang sebenarnya menerima akses letter of credit dan menjamin L atau C yang disebut letter of credit yang diterima dari luar negeri. Yang selanjutnya ada revolving LOC. Revolving LOC apabila melihat namanya yakni revolving, maka bisa diambil kesimpulan bahwa letter of credit ini bisa dilakukan berulang, di mana kedua pihak yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Biasanya jenis ini dilakukan pada satu bank atau saja yang sudah dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya ada unrestricted LOC. Bahwa unrestricted LOC ini tidak dibatasi. Maksudnya adalah keunggulan utama dari jenis letter of credit yang satu ini, di mana dalam hal ini pihak eksportir maupun importir tidak dibatasi melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkannya, sehingga memberikan kemudahan dan juga fleksibilitas yang tinggi kepada pihak yang terkait. Dan yang keenam ada SEC LOC. SEC LOC pembayaran langsung dan saat itu juga saat dokumen diterima oleh pihak bank adalah ciri khas dari kredit yang satu ini, di mana saat dokumen sudah diperiksa dan dinyatakan lolos, lalu diterima pihak pembayaran harus langsung memberikan dana. Untuk besaran dananya tergantung kesepakatan pihak menerima dengan pihak bank yang sebelumnya telah dibuat. Dan yang ketujuh ada Usance LOC. Berbeda dengan SEC, Usance memberikan tenggat waktu kepada pihak importir untuk melakukan pembayarannya. Biasanya tenggat waktu ini diberikan oleh pihak eksportir, entah itu setelah dokumen diterima maupun setelah sebulan transaksi disetujui. Pihak importir hanya harus menerbitkan draft waktu ataupun tanggal dari whistle, sehingga pihak importir tidak harus langsung membayar. Dan yang terakhir ada red clause LOC, jenis letter of credit yang masing-masing bank pembuka LOC menuliskan klausa khusus menggunakan tinta merah. Klausul atau klausa tersebut berisikan tentang pihak bank pembayaran diberikan kuasa oleh pihak bank pembuka untuk membayar uang muka kepada penerima. Itulah mengapa dikatakan red clause, karena memang khusus klausul itu ditulis dengan tinta merah. Dan selanjutnya ada keuntungan menggunakan letter of credit. Keuntungan menggunakan letter of credit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perlindungan terhadap eksportir. Perlindungan terhadap eksportir tentu tidak mudah untuk menjual produk, terlebih harus mengirimkannya ke luar negeri. Harus ada jaminan yang jelas bahwa pihak pembeli atau importir tidak akan menghilang sebelum transaksi rampung. Untungnya berkat letter of credit, pembayaran tetap aman karena berada dalam otorisasi pihak perbankan. Pembayaran hanya akan cair apabila pihak pembeli dan penjual sama-sama memenuhi persyaratan. Dan yang kedua, perlindungan terhadap importir. Perlindungan terhadap pihak pembeli atau importir juga tak kalah penting. Hal ini diperlukan manakala pihak eksportir tidak dapat mengirim produk pesanan sesuai dengan ekspektasi. Bahkan pihak importir bisa mengajukan penalti atau refund apabila tidak bisa memenuhi permintaan si importir. Bank menjadi pihak ketiga yang netral dan punya otoritas penuh dalam menjamin proses transaksi perdagangan luar negeri berjalan dengan lancar. Hanya bank yang bisa mencairkan dana ketika persyaratan dokumen untuk letter of credit atau yang disebut LOC itu terpenuhi.
Adapun fungsi letter of credit, pada hakikatnya fungsi dari letter of credit itu sendiri memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang. Sebab eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang ingin dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Begitupun dengan importir yang tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Selain itu, dengan fasilitas kredit yang dijamin oleh perbankan, bisa membantu importir dalam menentukan waktu pembayaran. Apakah ingin langsung ataupun ditangguhkan dulu dalam jangka waktu tertentu. Fungsi lain letter of credit ini adalah keamanan dalam bertransaksi, utamanya untuk eksportir. Sebab untuk menjual barang lintas negara tidaklah mudah adapun resiko yang harus ditanggung. Berkat letter of credit, pembayaran tetap aman karena berada dalam otoritas pihak perbankan. Pembayaran hanya akan cair apabila pihak penjual dan pembeli telah sama-sama mencapai kata kesepakatan. Dan selanjutnya ada pembayaran dengan menggunakan letter of credit. Yang pertama, importir meminta kepada bank atau yang disebut bank devisa yang ditunjuk untuk membuka suatu L atau C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener atau opening bila importir telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti surat izin impor. Maka selanjutnya bank melaksanakan pembukaan letter of credit atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening atau issuing bank. Pembukaan letter of credit ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank dari luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua pihak ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L atau C tersebut. Sedangkan eksportir yang menerima letter of credit disebut beneficiary. Yang kedua, ada eksportir menyerahkan barang ke carrier. Sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading. Dan yang ketiga, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan surat pembayaran. Payung bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. Dan yang terakhir atau yang keempat, importir menyerahkan bill of lading kepada carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Kelebihan dan kekurangan letter of credit. Yang pertama, kelebihan jaminan pembayaran terhadap eksportir. Dan yang kedua, setelah semua dokumen sesuai dengan persyaratan letter of credit yang diserahkan, maka akan segera menerima pembayaran dari bank. Letter of credit dapat digunakan oleh eksportir untuk pembayaran selanjutnya. Letter of credit tidak mengharuskan si importir itu untuk menyediakan dana sepenuhnya. Importir dapat menggunakan hak kepemilikan dokumen berdasarkan letter of credit untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya. Jaminan terhadap importir, di mana bank akan menolak pembayaran kepada eksportir apabila eksportir tidak memenuhi persyaratan letter of credit. Kekurangan yang pertama, tidak ada jaminan bahwa yang dipesan akan sesuai dengan barang yang dikapalkan. Dan yang kedua, diperlukan waktu untuk memproses surat-surat yang diperlukan melalui bank. Ada beberapa biaya bank yang harus dibayarkan oleh importir. Yang terakhir, bank hanya terlibat dalam urusan yang menyangkut dokumen saja, sedangkan untuk urusan lainnya, bank tidak bertanggung jawab. Adapun manfaat letter of credit. Yang pertama, memudahkan proses transaksi pembayaran di antara pihak yang belum saling mengenal. Dan yang kedua, sebagai kepastian keamanan,
Pembayaran untuk menghindari risiko yang disediakan oleh importir. Yang ketiga, menjamin kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Yang keempat, memungkinkan eksportir dan importir memperoleh kredit dari bank. Pengaturan letter of credit sebagai jaminan perdagangan internasional di Indonesia. Prinsipnya ini LOC digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Pengaturan letter of credit di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 26 atau 34 atau WLN tanggal 17 Desember 1993 tentang letter of credit. Letter of credit merupakan jaminan bersyarat dan merupakan surat yang diterbitkan oleh bank atau disebut issue bank atas permintaan importer yang diajukan kepada bank lain di negara eksportir untuk kepentingan pihak eksportir, di mana eksportir berpihak untuk menarik whistle-whistle atas importer yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat jaminan. Tujuan letter of credit untuk memberikan jaminan dan keamanan bagi masing-masing pihak. Bagi eksportir, terjamin akan mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual dengan ketentuan syarat dan ketentuan dalam letter of credit telah terpenuhi. Sedangkan bagi importir akan mendapatkan jaminan bahwa uangnya tidak akan dibayarkan kepada pihak eksportir sebelum semua persyaratan dan ketentuan letter of credit dipenuhi oleh pihak eksportir. Perlu kalian pahami bahwa kedudukan letter of credit sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dengan sales contract yang menjadi dasar penerbitan letter of credit dan sama sekali tidak terkait dengan kontrak yang dibuat oleh eksportir dan importir. Ketika menerbitkan letter of credit, terdapat beberapa pihak yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing, yaitu yang pertama ada applicant atau buyer, importer, accountee, consignant, yaitu pihak yang meminta kepada bank untuk membuka letter of credit atas namanya dan kedudukan aplikan dalam transaksi dagang internasional sebagai pembeli. B. Atau yang kedua, beneficiary. Ada seller, eksportir, consignor, vendor, yaitu pihak siapa letter of credit tersebut diterbitkan atau pihak yang menerima letter of credit. Kedudukan beneficiary dalam transaksi dagang internasional sebagai penjual. Dan yang C, opening bank atau disebut issue bank, yaitu bank yang membuka untuk menerbitkan letter of credit atas permintaan aplikan. Letter of credit yang dibuka oleh opening bank berdasarkan aplikasi pembukaan letter of credit yang memberikan jaminan kepada eksportir. Karena itu, nilai letter of credit tergantung kepada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka letter of credit tersebut. Dan yang D, advising bank atau confirming bank adalah bank yang meneruskan letter of credit yang diterima dari opening bank kepada beneficiary ataupun seller. Dan yang kedua ada mekanisme dan penerapan letter of credit sebagai jaminan perdagangan internasional di Indonesia. Mekanisme letter of credit dapat dilakukan dengan cara A. Buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. Dan yang B, seller meminta buyer untuk membuka letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. C. Buyer meminta bank di mana rekeningnya berada atau di dalam issue bank untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller. D. Issuing bank membuka letter of credit dan mengirimkannya kepada advising bank sekaligus mengirimkan kopinya kepada buyer. Buyer mengirimkan kopi tersebut kepada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa letter of credit telah dibuka. Jika issuing bank tidak mempunyai hubungan koresponden dengan advising bank, maka buyer akan memberikan bank koresponden sebagai perantara.
Dan yang E, advising bank menyampaikan letter of credit tersebut kepada beneficiary. Dan selanjutnya, setelah barang untuk jasa dipesan siap untuk dikirim, beneficiary atau seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam letter of credit atau dokumen ekspor. Jika dokumen telah siap, maka beneficiary akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank. Dan yang G, advising bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat sesuai dengan kondisi letter of credit, maka dokumen akan dikirimkan kepada advising bank untuk meminta pembayaran. Jika tidak, maka dokumen akan ditolak dan akan dikembalikan kepada beneficiary, serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. Yang H, begitu dokumen diterima, issuing bank akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan terms and condition di dalam letter of credit. Jika tidak sesuai, maka pembayaran akan ditolak. Jika sesuai, maka issuing bank serta mengirimkan dokumen tersebut ke pihak buyer. Dengan dokumen yang asli yang diterima dari issuing bank, pihak buyer akan mengembalikan barang ataupun jasa di custom. Tanpa dokumen asli tersebut, pihak buyer tidak akan bisa mengambil barang atau jasa tersebut. Prosedur ekspor atau impor dengan menggunakan kredit dimulai dengan penandatanganan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan kontrak penjualan tersebut, pembeli memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan letter of credit kepada penjual atau penerima sebagai alat pembayaran untuk membayar barang yang diekspor oleh penjual kepada pembeli. Berdasarkan kontrak penjual tersebut, pembeli memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan letter of credit kepada penjual atau penerima sebagai alat pembayaran untuk membayar barang yang diekspor oleh penjual kepada si pembeli tersebut. Bank penerbit menerbitkan letter of credit kepada penjual langsung atau melalui bank penerus. Ketika letter of credit diterbitkan melalui bank penerus, bank meneruskan letter of credit kepada si penjual. Penjual mempersiapkan barang dan pengapalannya serta dokumen-dokumen pengapalan. Setelah barang dikirim, apakah melalui darat, laut, ataupun udara, penjual mengajukan dokumen-dokumen pengirim kepada bank penegosiasi atau bank pembayar untuk mendapatkan pembayaran hasil ekspornya. Untuk menjamin akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perdagangan internasional, maka segala sesuatu yang telah disepakati harus dicantumkan dalam kontrak. Kontrak dalam letter of credit akan memuat masing-masing tanggung jawab, jenis barang, syarat-syarat penyerahan barang, pengiriman barang, asuransi, cara pembayaran, dan hal yang diperlukan atau hal yang penting. Apabila kontrak telah ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka ketentuan yang disebutkan dalam kontrak letter of credit akan mengakibatkan hukum, di mana masing-masing pihak wajib mematuhi dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Berikut ini adalah masing-masing tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Setelah ada kesepakatan dan penandatanganan kontrak, maka importir mempunyai kewajiban meminta kepada bank untuk membuka letter of credit demi kepentingan eksportir dan importir, yaitu untuk menyorotkan sejumlah uang, sejumlah harga barang yang akan dibelinya dan menjamin pembayaran atas barang yang diimpornya. Importir yang mengajukan pembukaan letter of credit diharuskan mengisi, melengkapi, dan menandatangani kontrak mengenai pembukaan letter of credit yang di dalamnya memuat antara lain klausul yang menyatakan bahwa importir terkait pada uniform custom and practice for documentary credits atau disebut UCP. Pembayaran kepada eksportir akan dilakukan apabila yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang bersyaratkan dalam letter of credit, dan selanjutnya importir baru dapat mengambil barang-barang yang dibelinya dari kapal yang mengangkutnya setelah dokumen-dokumen tersebut dari eksportir
diserahkan kepada oleh Iswi Bank. Kesimpulannya, dalam pengaturan letter of credit di Indonesia diaturkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982. Letter of credit adalah kontrak perjanjian bersyarat di mana pembayarannya hanya dapat dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat berupa penyerahan dokumen yang telah ditentukan. Semua kegiatan dari pihak dalam mekanisme letter of credit hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait harus mempunyai kepastian bahwa dokumen tersebut keadaannya telah sesuai dan benar. Bank sebagai pihak yang dikuasai untuk melakukan pembayaran kesesuaian dan kebenaran dokumen yang dimaksud menjadi pegangan atas pembayaran yang telah dilakukan. Bank wajib memeriksa semua dokumen dengan ketelitian untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen tersebut secara formal telah sesuai dengan pedoman letter of credit. Karena dokumen yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan letter of credit, maka dokumen tersebut tidak sah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.